Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'rajahu ilas samai wa sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatidz sekalian, terkhusus guru-guru kita yang alhamdulillah banyak turut hadir bersama kita. Mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Ahmad, Mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Zayadi, Mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Arsyidi, dan juga guru-guru kita yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur. Allah pelihara zahir batin guru-guru kita sekalian senantiasa di dalam keridhaan, di dalam keberkahan yang banyak dari Allah Ta'ala. Juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Husna sekaligus Bapak RW kita yang sudah fenomenal dan kita kenal bersama, Mukarram Bapak Ustadz Marullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih beliau sehat panjang umur. Juga kepada qari kita Ustadz Marwan yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sungguh menggugah hati kita dan menggugah bagi siapa orang yang mendengarnya untuk semakin cinta dan dekat kepada Allah Ta'ala. MC kita, segenap pengurus Masjid Jami Al-Husna, para tokoh-tokoh masyarakat, semuanya hadirin wal hadirat yang insya Allah senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak dari Allah Ta'ala. Semestinya yang bicara jangan saya. Di sini banyak guru-guru yang mulia yang lebih patut untuk menyampaikan nasihat. Ini namanya diperintah ya, kita ini kan namanya diperintah campur jorogin begitu ya. Begitu. Ya alhamdulillah gitu, tadi hadiahnya diduluan nih. Ya pakai bangun tadi saya pikir nih hadiah apa santunan. Alhamdulillah ternyata hadiah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Hadirin, kalau kita mau berbicara tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah dibawakan oleh Kak Arsyidi tentang sirah nabawiyah daripada perjalanan yang maha dahsyat,
perjalanan yang sungguh luar biasa, yang tatkala seorang kurang iman di dalam hatinya, hanya mengunggulkan daripada akal dan pikirannya, kelihatannya mereka tidak akan pernah menerima daripada perjalanan yang sungguh maha mulia ini. Saya baca dalam kitab Aqidatul Awam, ya, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu beliau menuliskan dalam kitab itu beberapa bait syair, kata beliau, wa qabla hijratin nabiyil isra min makkata lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ini hanya sepenggal saja, tapi ini sudah bisa mencakup daripada seluruh apa yang terkandung dan terdapat dalam perjalanan mulia Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara tutup jam berapa ya? Jam 12 ya. Lah ini kan kita perjalanannya kan kalau Isra Mi'raj kan hampir subuh ini begitu. Nah, asal siap begitu ya, asal siap. Nanti dari mimbar kita pindah ke bangku, kita pindah lagi ke bawah begitu. Dikata oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, wa qabla hijratin nabiyil isra. Sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah. Jadi Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadinya di tahun ke-10 kenabian. Ya, di tahun ke-10 kenabian. Nabi kita Allah jadikan nabi dan rasul di usia berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Di tahun ke-10 kenabian kurang lebih berarti itu nabi usia 50 tahun. Ya, jadi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih terjadi pada saat Nabi kita usianya 50 tahun. Dan itu Allah jadikan sebagai hiburan, kalau kata kita. Ya, penghibur, pelipur lara untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tahun kejadian Isra Mi'raj itu dikenal namanya Amun Huzun. Ya, tahun kesedihan. Kenapa dikata tahun kesedihan? Karena di tahun itu Nabi ditinggal oleh dua orang yang Nabi paling cintai. Yang pertama wafat istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang kedua wafat paman tercinta beliau Abu Thalib. Ini dua orang yang benar-benar Nabi cintain, Nabi kasihin, karena keduanya adalah orang-orang yang betul-betul sangat mendukung perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mensyiarkan Islam. Begitu. Jadi Nabi sedih tahun itu. Maka pada malam itu hadirin, Nabi lagi rebah-rebah di Hijri Ismail di sisi Ka'bah pada saat itu. Di sebelah kanan Nabi ada paman beliau Sayyiduna Hamzah. Di sebelah kiri beliau ada sepupu beliau, ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka pada saat itu Allah Ta'ala utus malaikat Jibril untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini malaikat Jibril bersama malaikat Mikail itu bawa satu kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini dalam riwayat seperti seekor kuda. Namun di kedua paha belakang kuda tersebut ada sayap, begitu. Ya, ini kita jangan ngebayangin kartun. Kartun bukan gitu ya. Ini kendaraan buraq memang Allah siapkan untuk perjalanan mulia tersebut. Kenapa namanya buraq?
sebagaimana namanya al-barqu, buruk ya, kilat. Itu kecepatannya laksana kilat hadirin. Ya, itu yang kalau sekali lompat itu jarak jauhnya seperti sejauh mata memandang, di mana ujungnya pandangan mata kita, maka di situ sekali melesat buruk dengan satu loncatannya. Maka pada saat itu terjadilah peristiwa Isra. Ya, min Makkata lailan liqudsin yudra. Mulai dari Mekah di satu malam itu hadirin. Bahkan dalam riwayat lailan itu bukan sepanjang malam, tapi hanya sebagian malam saja. Ini yang hampir-hampir bikin orang yang kurang imannya, mereka nggak yakin dan ingin melepas diri daripada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Sekarang bayangin, orang-orang dulu itu jalan dari Mekah sampai Palestina, sampai Baitul Maqdis, itu kurang lebih perjalanan kalau ditempuh pakai onta itu nggak cukup waktu 1 bulan. Lama sebentar, lama. Tapi pada saat itu bukan hanya sampai Baitul Maqdis, bahkan Nabi sampai kepada langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Itu semuanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Makanya kata lailan, bukan lailatan, lailan. Sebagian malam saja hadirin. Min Makkata lailan, dari Mekah pada 1 malam, di sebagian malam itu liqudsin yudra. Itu kata Baitul Maqdis. Liqudsin itu Baitul Maqdis. Yudra yang dapat diraih, dapat dilihat. Jadi ingat, Nabi Isra wal Mi'raj itu bukan cuman hayalan, bukan Nabi mimpi, bukan Nabi dengan rohnya saja, bukan, tapi dengan roh dan jasadnya secara yaqadatan, dengan kesadaran. Kalau umpama Nabi mimpi Isra Mi'raj, ini mah nggak jadi luar biasa. Mimpi mah siapa juga bisa gitu. Tapi ini bukan mimpi hadirin, dengan roh dan jasad secara yaqadah, secara sadar. Nabi alami itu sampai ke Baitul Maqdis. Kalau kita mau perinci lagi, maka di sepanjang perjalanan Isra-nya Nabi dari Mekah sampai Baitul Maqdis itu banyak Nabi lihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Bahkan perjalanan itu tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Itu Nabi dikejar-kejar sama jin ifrit, bawa obor. Ngapain? Jin ifrit itu ingin menggagalkan perjalanan mulia tersebut. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi berhasil selamat dari kejaran jin ifrit itu. Apa selesai di situ? Tidak. Nabi dipanggil dari panggilan sebelah kanan. Dengan pertolongan Allah, Nabi nggak sautin. Nabi nanya sama malaikat Jibril yang ngedampingin, itu siapa? Itu panggilan Yahudi. Seandainya tadi kamu jawab panggilan tersebut, maka menjadi Yahudilah umatmu. Tapi dengan pertolongan Allah, Nabi diselamatkan. Dipanggil lagi Nabi di sebelah kiri, Muhammad, ya Muhammad. Dengan pertolongan Allah, Nabi nggak sautin lagi. Nabi nanya lagi sama malaikat Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, hadza da'in Nasara, ini panggilan Nasara, panggilan Nasrani. Lau ajabtahu, yang seandainya kau jawab panggilan tersebut, latanassarat ummatuka, niscaya menjadi Nasranilah umatmu. Tapi Nabi Allah selamatin nggak ngejawab panggilan tersebut. Makanya sekarang kita jadi orang Islam. Tapi ingat, dulu Nabi berhasil selamat dari panggilan Yahudi dan Nasrani. Dari gangguan mereka Nabi Allah selamatkan, tapi itu terus berlanjut sampai
kita, bahkan sampai orang terakhir nanti dari kalangan muslimin muslimat tidak pernah berhenti diganggu dan digoda. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a illatahum. Enggak akan ridha kepada dirimu Yahudi Nasrani sampai kapan? Sampai nanti kita ngikut kepada milahnya mereka, kita ikut ame ajaran mereka, baru mereka ridha ame kita. Nah, ini tanam saja di hati. Artinya pegang terus agama kita, pegang terus kuat akidah kita, biar senantiasa Allah Ta'ala berikan pertolongan buat kita. Ya, banyak kejadian-kejadian luar biasa sampai dunia manggil-manggil Nabi nggak sautin lagi, sampai akhirnya Nabi sampai di Baitul Maqdis itu Nabi sholat sama semua para Nabi dan Rasul. Imamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selesai Isra, maka wa ba'da Isra'in urujun lis sama. Setelah Nabi Isra, maka dari Baitul Maqdis Nabi uruj, Nabi naik. Ini namanya Mi'raj. Mi'raj Nabi dari Baitul Maqdis sampai ke langit. Allah Ta'ala angkat Nabi, Allah taikin Nabi lewat langit pertama, ada Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Yang terakhir langit ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu tiap-tiap langit ada Nabi yang tinggal di situ. Sampai akhirnya hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Nabi nanti pada saatnya itu Nabi dari langit ketujuh naik ke Sidratil Muntaha. Sampai nanti Nabi naik ke Mustawa. Di situ Nabi melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Nabi berbicara, berinteraksi dengan Allah, maka Nabi tersungkur, tersujud Nabi di hadapan Allah. Maka pada saat itu hadirin, Allah berikan perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan segala amanahnya, alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Apa kewajibannya? Allah berikan kewajiban salat 5 waktu yang tadi sebelumnya Allah kasih sebanyak 50 waktu. Enggak ada masalah Nabi dikasih 50 waktu. Lalu Nabi turun lagi menuju ke langit dunia. Di langit ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi berikan salam. Lalu Nabi turun ke langit ke-6. Nabi ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya, ya Muhammad, apa yang Allah Ta'ala berikan amanah untukmu dan umatmu? Maka Nabi kita jawab, sholat sehari semalam 50 waktu. 50 waktu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Minta lagi keringanan sama Allah. Umatmu nggak akan sanggup. Umatmu umat yang lemah. Umat saya saja yang gede-gede. Nabi Musa itu dalam riwayat tingginya lebih dari 10 meter pada zaman itu. Ya, kalau saya nggak salah tuh zaman dari Nabi Muhammad ke Nabi Musa kurang lebih jarak 5.000 tahun. Itu Nabi Musa masih tinggi besar. Ya, lebih dari 10 meter. Kata Nabi Musa, umat saya nggak sanggup, nggak mampu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, lemah, begitu katanya. Akhirnya apa? Nabi mikirin kita sebagai umatnya. Iya juga ya. Begitu. Kalau umpama dulu Nabi iyain 50 waktu, rasa-rasanya kita nggak punya waktu ngopi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikir bentaran keluar, Allahu Akbar, adzan lagi. Tapi ini dia. Ya, akhirnya Nabi kembali kepada Allah Ta'ala minta keringanan, dikurangin 5 jadi 45. Sampai ketemu Nabi Musa lagi. Dalam riwayat Nabi bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa 9 kali. Setiap balik
dikurangin 5 kali 9 45 sampai tinggal 5. Nabi Musa kata begini, berapa yang Allah amanatkan untukmu dan umatmu? 5 waktu sehari semalam. Minta keringanan lagi, umat yang lemah. Nabi mikir, tinggal 5 sekali balik orang 5 bes gitu. Akhirnya enggak, kata Nabi, cukup. Akhirnya Nabi turun ke langit dunia. Hadirin, di sini terjadi peristiwa luar biasa. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa pada saat itu? Kita enggak bicara Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Musa, apa yang terjadi? Pada saat itu Nabi Musa bersedih. Kenapa jadi Nabi Musa yang sedih? Ternyata hadirin, pada saat Nabi Musa memerintahkan Nabi kita untuk minta keringanan kepada Allah, ini adalah penginnya Nabi Musa, karena Musa nggak mau ketinggalan dan kehilangan memandang wajah mulia bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang perintahin, ayo minta lagi keringananmu Allah, biar nanti turun lagi Nabi Musa bisa memandang wajah Nabi Muhammad lagi. Suruh minta kurang lagi, biar nanti balik lagi Nabi Musa bisa memandang wajah Nabi Muhammad lagi. Ternyata itu sebabnya hadirin. Makanya pada saat Nabi kita turun ke langit dunia, Nabi Musa bersedih. Bagaimana nggak bersedih? Dulu Nabi Musa pernah menyampaikan satu riwayat, kata beliau, ajidu fil alwahi ummatan. Saya pernah dapetin di lahir mahfuz itu, saya lihat ada satu umat. Nabi Musa lihat, ini umat penuh dengan kebaikan, dikasih kewajiban sholat, diberikan tanah dan air sebagai alat bersucinya. Setiap kali dia bersedekah langsung Allah Ta'ala terima. Setiap kali ini umat bikin dosa, Allah tungguin pertaubatannya. Umat yang dulu nggak begitu. Umat dulu kalau bikin dosa, sekali bikin dosa itu langsung Allah azab kontan, langsung dikontanin sama Allah. Orang sedekah aja, orang sedekah itu siapa yang disambar petir sedekahnya diterima, yang nggak disambar petir gak diterima. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kebaikan, sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam pernah sampaikan, beruntung umat Nabi Muhammad ketimbang saya, bukan umat saya, ketimbang saya. Dulu saya bikin salah, kata Nabi Adam alaihissalam, itu saya langsung diturunin ke dalam kepada bumi, ya, bumi. Itu saya tobat sama Allah, nggak diterima tobat saya, sampai akhirnya di Mekah baru diterima tobat saya. Umat Nabi Muhammad dibikin dosa di mana aja, tobat di mana-mana diterima sama Allah. Ini yang bikin Nabi Musa sampai tercengang. Ngelihat banyak kebaikan yang ada pada umat itu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, faj'alhum ummati. Jadikanlah mereka ini umatku ya Allah, umat yang penuh dengan kebaikan ini ya Allah. Apa kata Allah? La hum ummatu Muhammadin. Itu umatnya Nabi Muhammad, bukan umatmu. Itu yang penuh kebaikan, umatnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa pada saat itu? Kata Nabi Musa begini, fatamanna Musa, maka Nabi Musa berangan-angan hadirin. Apa angan-angannya? Nabi Musa kepengin jadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa bukan iri sama Nabi Muhammad yang umatnya luar biasa, bukan. Tapi justru Nabi Musa itu iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau pun pengen jadi bagian seperti kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita orang yang udah Allah jadikan umat Nabi Muhammad, jangan sia-siain kesempatan besar ini. Nabi Musa iri sama kita, bang, begitu. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad, nyiain kesempatan ini, jangan. Ini terkhusus Isra wal Mi'raj, sampai akhirnya kewajiban sholat 5 waktu diberikan kepada kita. Jangan pernah kita tinggalin sholat 5 waktu yang sudah Allah wajibkan secara langsung tanpa perantara kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Kalau yang lain-lainnya perintah kewajiban lewat malaikat Jibril, tapi ini langsung Allah berikan amanah kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau dan kita sebagai umatnya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lalai dari sholat kita. Nih, saya pernah baca satu kisah. Ada seorang kakak yang meninggal adiknya, hadirin. Ada seorang kakak meninggal adiknya. Ini kakak sedih, adiknya meninggal dunia. Lalu sang kakak ikut nganter sampai ke pemakamannya. Bahkan sang kakak ikut ngegali kuburan adiknya, ikut nurunin jenazah adiknya, sampai diuruk itu kuburan adiknya. Udah rapi, tahu-tahu sang kakak ngerogoh. Lah, dompetnya jatuh ketinggalan di dalam kuburan adiknya. Kira-kira masih boleh diambil nggak? Ambil jangan kira-kira. Kalau kita yang kejadian gitu, dompet kita ambil jangan. Tergantung, kalau isinya banyak mah. Nah kalau isi timbang 5.000 gitu, sayang capek-capek gali. Secara fikihnya itu salah satu syaratnya malam yataghayyar, selama jenazahnya belum berubah masih boleh kalau emang karena hajat. Kalau emang karena hajat, kecuali jenazah udah berubah jadi apa? Jadi kambing? Lah bukan. Berubah nih baunya atau bagaimana segala macam. Takutnya kalau dibongkar lagi nanti ada fitnah. Dianggap perlu sama sang kakak ngambil dompet dalam kuburan adiknya, hadirin. Itu sang kakak akhirnya digali lagi tuh, diambil pacul. Baru berapa kali paculan, belum kebuka lubang yang besar. Itu tahu-tahu dari dalam kuburan adiknya nyembur api yang besar keluar. Besarnya api sampai terpental sang kakak jauh dari kuburan adiknya itu. Takut sang kakak, sedih, dia mikirin apa yang terjadi sama adik saya. Ya Allah, kenapa begini? Akhirnya ngambil dompet yang ketinggalan, diurungin. Tahu nggak diurungin? Agak jadi. Itu tanah yang udah dipacul akhirnya diurukin lagi, dipadatin lagi, apinya sampai benar-benar nggak keluar lagi. Sang kakak bersedih mikirin dalam hatinya, sampai ke rumahnya dia nanya sama ibunya tanpa bercerita apa yang terjadi dengan kuburan adiknya. Apa kata sang kakak? Duhai ibu, maafin saya mau tanya, sebenarnya adik saya semasa hidupnya bagaimana sih orangnya gitu. Maka kata ibunya apa? Adik kamu itu orangnya baik, ya orangnya baik. Ajar, tau nggak ajar? Ame orang baik, tangannya murah, muamalahnya bagus sama masyarakat, sama saudara. Tapi ibu sayangin banget, ame sholatnya dia lalai gitu. Ame sholatnya lalai. Langsung sang kakak ini terdiam, dia tahan apa yang dirasa dalam hatinya, dan dia tahu, oh ternyata penyebabnya adalah karena adiknya ini termasuk orang yang melalaikan sholatnya. Bayangin, itu masih di alam dunia, masih dikubur, walaupun itu kubur awalul manzilin min manazilil akhirah, tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat adalah kubur. Masih di bumi, masih kecandak jaraknya sama kita. Tapi ingat, kubur itu tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Faman naja minhu wa ma ba'dahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat di alam kuburnya, maka kesononya dia akan dapat keselamatan. Kalau faman lam yanju minhu, siapa orang yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu syarru minhu, maka setelah alam kubur itu dia akan rasakan hal yang lebih susah dari apa yang dirasa di alam kubur. Jadi kubur itu patokan. Kubur itu patokan. Orang bakal enak apa yang enggak kesononya dikubur. Kalau di kuburnya dia selamat, kesononya mungkin selamat. Kalau di kuburnya celaka, kesononya mungkin
celaka. Bayangin ini orang, adiknya si kakak ini masih di kuburan, udah nyembur api yang besar keluar dan menakutkan. Bayangin bagaimana nanti pada hari kebangkitan, bagaimana nanti pada yaumil mahsyar, bagaimana nanti di mizannya Allah Ta'ala, bagaimana nanti di siratnya Allah Ta'ala. Apakah orang ini bisa selamat sedangkan dikubur saja dia udah kesusahan? Na'udzubillah min dzalik. Khadirin, jangan kita sia-siain salat kita, ya, jangan kita sia-siain salat kita. Berapa jam lagi kita? Lah ini baru Isra Mi'raj nih, tawakufannya belum. Hadirin, ini momen kita Isra wal Mi'raj sekaligus tawakufan pengajian. Kalau kita bicara Isra Mi'raj terus udah masuk bulan Sya'ban, ini satu tanda ya kalau kita ini apalagi pakai tawakufan lagi. Ya, ini tandanya kita udah mau masuk bulan Ramadan ya, udah masuk bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban kita jangan lalai. Di bulan Sya'ban kita jangan lalai. Justru di bulan Sya'ban ini memang kita nggak pungkirin banyak orang-orang yang justru banyak lalainya di bulan Sya'ban. Ya, kalau bulan Rajab dipikir, oh ini Rajab nih ada Isra Mi'raj, kejadian maha dahsyat. Habis itu Sya'ban, dipikir Sya'ban apa? Di Sya'ban Ramadan, Ramadan baru bulan mulia. Akhirnya di Sya'ban orang pada ngenteng-ngentengin. Hati-hati, jangan ngentengin bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban ini bulan untuk kita bersiap sedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Ulama katakan man awwada fihi bil ijtihadi faza fi ramadana bi husnil i'tiyadi. Siapa orang yang membiasakan dirinya di bulan Sya'ban ini bil ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh di dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Orang dulu kalau udah Rajab, udah Sya'ban, ini mereka banting setir. Hadirin, bagaimana banting setir? Yang tadinya malas ibadah, kalau udah masuk Rajab Sya'ban mereka pacu diri mereka buat ibadah. Yang tadinya malas sembahyang sunnah, masuk Rajab Sya'ban lagi mereka geber buat sembahyang sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya. Seandainya di bulan-bulan yang lain mereka malas baca Quran, ya, di bulan Rajab, bulan Sya'ban mereka biarkan diri mereka untuk membaca Quran. Begitu, biar apa? Ini sebagai persiapan diri mereka menghadapi, menyambut bulan suci Ramadan. Kalau dia udah bisa bersungguh-sungguh membiasakan diri berbuat taat di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan, maka akan menanglah dia, akan berhasillah dia, akan beruntunglah dia fi Ramadan, di bulan Ramadan nanti, bi husnil i'tiyadi, dengan mendapatkan bagusnya hari raya. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Tapi dikatakan ulama, faman la'iba fi umrihi, siapa orang yang bermain-main pada umurnya. Udah masuk bulan Sya'ban dia masih asik senang-senang aja, boro-boro dibaca Quran, kerjanya timbang buka TikTok doang. Gitu ya, Qurannya kagak dibaca, main-main saja, sembahyang sunnahnya dia nggak pacu, nggak ada pikiran mau ibadat. Dipikir gini, Ramadan masih 2 minggu lagi, gitu mulu pikirannya, boro-boro nggak ada semangat. Aduh, Ramadan tinggal 2 minggu lagi nih, nggak begitu. Ramadan tinggal masih 2 minggu, masih 2 minggu lagi, tadi gitu. Bukan tinggal nunggu, kagak ada semangat ibadahnya, main-main mulu. Dia main-main pada umurnya, padahal di bulan Sya'ban. Siapa orang yang bermain-main, faqad dayya'a ayyama harthihi, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan akan waktu bercocok tanamnya. Akan waktu bercocok tanamnya. Man dayya'a ayyama harthihi, dan siapa orang yang menyia-nyiakan waktu bercocok tanamnya, faqad dayya'a ayyama hasadihi, maka sungguh dia menyia-nyiakan akan waktu panen rayanya. Jangan pernah ngarepin panen buat orang yang nggak pernah nanam.
Nanem kagak ngarepin panen. Nah, iya, pengen kaya kerjanya rebahan. Gitu. Pengen pinter kagak mau ngaji, dari mana? Kan udah ada tuh innamal ilmu bita'allum. Kalau mau ilmu belajar. Belajar kagak, pengennya alim. Pengen kaya kerja rebahan, lah mimpi. Mimpi kaya enak gak? Enak gak mimpi kaya? Gak enak. Cuman pas bangun susah lah, kan jadi kagak enak gitu. Ya hadirin, kalau kita pengen panen di bulan Ramadan, maka dari sekarang nanemnya. Kalau sekarang kita sia-siain nanem kagak, apa kagak, di Ramadan pengen panen, mimpi. Jangan sampai nanti lempengan orang pada dapat panen raya, panen yang berhasil, panen yang banyak, sedangkan kita timbang gigit jari doang, kagak dapat apa-apaan daripada kebaikan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang saatnya hadirin. Ini tawakupan kita, insya Allah tawakupan sementara, bukan tawakupan selamanya. Dan niatin ini kita berhenti ngaji di bulan Sya'ban ini karena pengen menghadapi bulan Ramadan. Kita pengen pacu diri kita buat tambahin banyakin ibadah di hari-hari kita. Kalau timbang kita tawakupan sementara di bulan Sya'ban, tapi kerjaan kita timbang rebahan doang, mendingan ngaji lagi gitu. Ya, jadi jangan rebahan doang. Kita buat pacu, niatin ini mau maju diri buat ibadah, mau ngamalin ilmu, mau dapat kebaikan yang banyak di Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita agar kita bisa berbuat ibadah di sepanjang hayat kita. Ini bulan Sya'ban, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat, afiat, keberkahan banyak Allah berikan buat kita, ya, dan Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin, ngepasin jam 11 ya. Begitu. Saya selaku salah satu pengajar gitu ya, ini momennya pas ya, momen tawakupan sementara mau Ramadan. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Seandainya di dalam pentakriran kitab, di dalam bergaul, bicara saya, perilaku saya ada yang kurang berkenan di hati antum semuanya, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Harapannya mudah-mudahan kalau kita saling maafin, nanti Allah berikan banyak kemudahan buat kita. Hadirin sekalian, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asra